bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin, maka sekarang perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Nah, rumus 3 warna hitam, silakan saudara perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera memahami ilmu tajwid dan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti belajar mengaji Al-Qur'annya sama-sama kita belajar dengan pelan-pelan. Penjelasan tajwidnya akan kami uraikan dengan pelan-pelan supaya memudahkan untuk dipahami. Begitu juga sama-sama kita baca Al-Qur'annya dengan pelan-pelan supaya memudahkan saudara semuanya untuk menterapi, untuk melatih bacaan Al-Quran saudara, agar yang masih terbata-bata, yang belum lancar, bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kami tak henti-hentinya senantiasa mendoakan siapapun yang belajar bersama kami untuk memahami ilmu tajwid, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kita semua di dalam belajar, sehingga dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah dan dapat lancar membaca Al-Qurannya. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Belajar mengaji Al-Quran kita sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-56. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-55. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-56. Sekarang marilah sama-sama kita baca terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk menterapi, untuk menghilangkan bacaan saudara semuanya yang masih terbata-bata agar bisa segera lancar. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya bersama-sama dengan perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sekarang mari sama-sama kita bahas, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami senantiasa mendoakan semoga setelah ini saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid, dapat langsung bisa mempraktekannya. Kemudian yang belum lancar dapat bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Pertama di sini hum wa azwa. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, ini tanda sukun. Huruf sukun disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, itu maksudnya huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya tuh sama. Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ hukum mim sukun itu ada 3. Jadi kalau setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, maka di situ akan terjadilah hukum tajwid seperti itu. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah, perhatikan yang di kotak nomor 3. Di kotak nomor 3 di situ ada bacanya izhar syafawi. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran,
kemudian bertemu dengan huruf mim sukun. Setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun nih, setelahnya adalah huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya, maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Hum wa az, pendek seperti itu. Hum wa az wa dibaca panjang. Apa tanda panjangnya wa? Kok bisa dibaca panjang? Perhatikan rumus 3 warna hitam. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 pada mad tabi'i. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Apabila kita mengaji Al-Qur'an, kemudian bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Nah, sebelum huruf alif ada tanda baca fathah, ada harokat fathah, baris 1 miring di atas huruf seperti ini nih. Ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, pasti saudara sudah tahu ini. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga wa kita baca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Hum wa azwajuhum, wajuhum, nah kita panjangkan, wajuhum, azwajuhum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Harusnya saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya. Jadi untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Nah, tadi kan sudah kami katakan setiap huruf mim sukun, kalau mim sukunnya itu setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Nah, ini mim sukunnya bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf fa. Mim sukun setelahnya huruf fa atau mim sukun yang bertemu dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya tapi huruf fa. Maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Juhum fi, pendek seperti itu. Jangan dibaca juhum fi, jangan dipanjangkan itu, jangan, pendek saja. Juhum fi, seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya fi? Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam pada media gambar di layar. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Sekarang perhatikan penjabaran atau penjelasan kami. Kalau kita mengaji Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, berarti huruf ya sukun. Huruf ya sukun, sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh, ada baris kasroh, ada tanda baca kasroh. Huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang. Sehingganya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi'lilah, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la? Perhatikan rumus 3 warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan bentuknya tadi sudah kami jelaskan, mereng seperti ini nih. Nah, ini tanda baca harokat fathah nih, ini. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang dia. Mad tabi'i panjang 2 harokat juga. Zilalin alal, tanwin bertemu dengan huruf ain. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin, maka perhatikan huruf setelahnya, dia akan terjadi juga hukum tajwid. Ini tanwin, setelahnya huruf ain. Huruf ain huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, hukumnya izhar halqi. Huruf ain termasuk huruf izhar halqi kan? Jadi karena tanwin bertemu dengan huruf ain huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Izhar dibaca jelas dan tak berdengung. Yang dibaca jelas itu tanwin itu kita baca jelas. Zilalin, lin alal, pendek saja karena dia tidak didengungkan, lin alal, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Perlu untuk kita ketahui juga bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif memiliki tanda baca. Ini alif ada tanda baca, ini alif nih ada tanda baca. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif, tapi itu adalah huruf hamzah. Ingat ya,
huruf alif yang memiliki tanda baca, huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Kemudian di sini maka alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya itu dibaca izhar, makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya ada tanda bacanya, terbaca dia dengan jelas. Alal ro dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi huruf ro memiliki harokat fathah nih seperti ini. Ada harokat fathah, ini baris satu di atas huruf harokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita, pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Alal ro, tebalkan huruf ro-nya. Kemudian ro dibaca panjang. Nah, kenapa kok ro dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ro begitu? Sekarang perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Silakan saudara perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an ya, bertemu dengan apa tadi? Bertemu dengan alif. Ini alif nih, alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang, sehingga ro dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i itu pada awalnya, kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka berubah nama menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Jadi lebih dipanjangkan lagi daripada mad tabi'i. Roikimut, seperti itu. Kemudian di sini un dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya itu namanya adalah mad badal atau mad syabih bil badal. Kenapa kok bisa berubah nama menjadi mad arid li sukun? Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kotak nomor 2 warna hitam, perhatikan. Kotak nomor 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, bertemu dengan huruf waw, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah nih. Ini namanya harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an tuh kita lihat kalau ada huruf waw, ada tanda sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang, sehingga u dibaca panjang. Tapi ini bukan mad tabi'i, tapi ini adalah mad badal. Mengapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita melihat huruf mad. Huruf mad. Jadi ada huruf hamzah nih yang mendahului huruf mad. Atau ada huruf mad sebelumnya ada hamzah. Ini ada huruf mad nih. Huruf mad, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Huruf mad itu ada 3 tuh. Huruf mad itu ada 3. Yang seperti gambar di layar tuh. Ada nomor 1 ada huruf alif sebelumnya, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nomor 2 ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Yang nomor 3 tuh ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini tuh huruf mad nih. Ini huruf mad nih. Ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Tapi ini tanda panjangnya itu terjadi pada huruf hamzah. Jadi maka dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, pada huruf hamzah yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang karena ada huruf mad yang sebelumnya ada hamzah, begitu. Sehingga ini mad badal. Kalau lebih lengkapnya mad syabih bil badal. Dalam video ini sudah ada khusus kami buatkan videonya mengenai penjelasan mad badal dan mad syabih bil badal tersebut. Silakan saudara bisa tonton videonya di playlist rangkuman tajwid. Kemudian mad badalnya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi kita harus konsisten dalam setiap membaca Al-Qur'an. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu kita harus memilih nih. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun pada saat kita membaca Al-Qur'an itu kita baca 2 harokat semua. Kalau kita baca 4, maka semuanya kita baca 4 begitu. Harus konsisten. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun.
Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca muttaqiun. Sukunkan, matikan huruf nunnya. Jangan dibaca muttaqiuna, jangan, salah. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Qur'an nih, kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf nih, berhenti kita nih, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, ini huruf nun. Nah, tadi kita berhenti di huruf nun. Nah, tadi apa yang kami katakan? Kalau kita membaca Al-Qur'an berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwakaf di huruf nun, berhenti di huruf nun. Karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan seperti itu. Sehingga dibaca muttaqiun. Di sini ada tanda wakaf jim. Nah, ini namanya wakaf jaiz. Jadi kalau menemukan wakaf jaiz ini maknanya itu kita boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita, mau kita berwakaf di sini ya, mengakhiri bacaan di sini, berhenti di sini untuk mengambil napas, silahkan. Mau kita wasolkan ya, kita sambung bacanya, tidak berhenti di sini, kita teruskan bacanya juga tidak apa-apa, seperti itu. Kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini. Tapi kalau di akhir suatu ayat, ini kan di akhir suatu ayat nih, maka alangkah baiknya kita itu berwakaf di setiap akhir suatu ayat seperti itu. Tapi ini kalau mau diteruskan bacanya tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa seperti itu. Sekarang mari kita ulangi lagi bersama-sama, kita terapkan apa yang telah kita pelajari, kita praktekkan langsung begitu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.